Kita ulangi lingkaran hidupnya atau cara penularannya. Hospes definitifnya manusia dan hewan karnivora, bisa anjing, kucing, harimau. Hospes antaranya keong, Melania libertina. Kemudian hospes antaranya crab dan crustacea ya, udang dan tuan crab, kepiting. Habitatnya paru-paru, bentuk, jadi dia tinggal di paru-paru manusia ya. Habitat bentuk infektifnya sama ya, Metacercaria. Cara infeksinya makan udang atau kepiting yang mengandung Metacercaria, yang tentunya yang tidak dimasak dengan sempurna. Nah, ini biasanya udang pakai panggang-panggang, crab dibakar gitu ya. Nah, ini lingkaran hidupnya, siklus lingkaran hidupnya ya. Ini manusia yang mengandung tadi di duodenumnya atau di paru-parunya ya, dia menjadi bentuk dewasanya. Nah, lewat usus dia akan mengeluarkan telurnya ya. Telurnya kemudian menjadi telur yang infektif, lalu menetas, kemudian dimakan oleh snail atau keong ini, lalu menjadi bentuk yang infektif. Dia berjalan-jalan di dalam air, lalu dimakan, ditangkap oleh udang atau crabs. Nanti udang dan crabs itu dimakan oleh manusia yang masaknya tentunya tidak dengan sempurna ya. Nah, ini dimakan terus berjalan begitu sepanjang manusia. Jadi untuk memutus mata rantai dari manusia dipindahkan BO-nya di di WC ya, tidak di air, atau WC-nya tidak di atas air. Boleh WC di atas air tapi pakai septic tank ya. Nanti kalian pikirkan bagaimana orang yang hidup di atas air di pinggir sungai mempunyai WC yang sehat dan tidak mencemari lingkungan. Bagaimana bentuk septic tanknya ya, di atas air. Nah, gejala klinisnya kelainan paru-paru, batuknya kronis, batuk terus, tahu-tahunya paru-parunya ada parasit ini ya. Nah, ini telurnya ya. Penderita diagnosis penderita pada fesesnya atau sputumnya terdapat telur. Ya, jadi jangan heran nanti kalau kita periksa sputum atau dahaknya penderita batuk yang kita curigai, yang dokter curigai, oh ini jangan-jangan TBC ini karena batuk-batuk terus nggak sembuh-sembuh, lalu disuruh ke lab periksa sputum atau air liurnya, dahaknya ya, yang dibatukannya. Kemudian nanti kita dapatkan telur. Nah, itu berarti dia bukan oleh bakteri tapi oleh parasit ya, batuknya itu. Nah, diagnosis lingkungan, pemeriksaan air, terdapat telur Miracidium cercaria, ini ekornya mereduksi ya. Dia berjalan-jalan ya di dalam air. Kemudian pemeriksaan hospes kedua yaitu crab dan crustacea nih, udang dan kepiting. Nanti terdapat Metacercaria. Nah, pengobatannya dengan bitheonol dan lain-lain. Pencegahannya mengobati sumber infeksi, kemudian tetap mengisolasi daripada kotoran manusia ini, jangan sampai BAB sembarangan di air atau buang sputum ya, buang dahaknya. Jadi orang-orang yang batuk itu tidak boleh sembarangan buang dahaknya. Nah, kemudian memasak crab atau udang, crab dan udang sebelum dimakan, memasaknya dengan sempurna. Nah, ini ya, jadi inilah
siklus, biar nggak bingung nih, siklus hidupnya dijadiin satu ya, siklus hidupnya dijadiin satu. Nah, supaya kalian nggak bingung. Kalau narasi seperti tadi agak bingung, kalian boleh cari searching, tolong kalian cari searching yang seperti ini tapi yang lebih bagus gambarnya, misalnya berwarna begitu, dan memudahkan kalian untuk mengerti. Nah ya, nah ini yang fasiolopsis penyakitnya yang Buschke ya. Nah ini life siklusnya, lingkaran hidupnya ya, yang Fasciola Buschke, Paragonimus westermani, dan Clonorchis sinensis. Nah ini hampir sama. Nah ya, hampir sama tapi bentuknya dan nama-namanya ini sama. Kemudian hospesnya juga snail, hospes salah satu. Kemudian nanti dia ada yang di tanaman, ada yang di crab dan udang, kemudian ada di fish atau di ikan ya. Nah itu kalian harus tahu nama-namanya apa, tapi dia jangan bingung nih. Nah ini kan namanya tidak terlalu lengkap, kalian kasih namanya, ini apa, ini apa. Kemudian ini snailnya apa saja untuk membedakan ya. Tugas ketiganya, jadi di dalam satu kertas kamu bikin tugasnya ya. Nah ini snailnya apa saja namanya, kemudian nah ini bentuk infektifnya apa saja namanya ya. Nah ya, kemudian di manusia dia hidup di mana nih, ada yang di kolon, di usus besar, kemudian ada di hati, kemudian ada di saluran empedu. Nah ini yang mana ya. Nah kalian lengkapi gambar ini ya, untuk kalian juga, dan kalian foto untuk tugas ya. Kalau dapatnya lebih baik dari ini nggak masalah, tinggal difoto, dan tapi tetap ada nama. Ini kan nggak ada namanya, snail yang ada namanya, bentuk ini juga nggak ada namanya, yang infektif nih. Nah ini telur trematoda atau chesdoda yang ditemukan di dalam air. Nah ini di dalam air telur-telurnya ya, yang berbeda-beda. Nah ya, sekarang masuk kita ke skistosoma. Skistosoma itu ada 3, ada hematobium, ada mansoni, ada japanicum. Skistosoma, hematobium, skistosoma mansoni, skistosoma japonicum. Nah ya, tanda-tanda umumnya ya, termasuk trematoda darah ya, bentuknya giling memanjang, giling ya, jadi bukan pipih. Tadi trematoda bentuknya pipih, nah ini giling ya. Jenis kelaminnya terpisah, jantan jenis jantannya lebih kecil daripada betinanya, mempunyai 2 buah alat hisap ya. Telur tidak mempunyai operkulum, jadi telurnya tidak ada cuitnya, tidak ada operkulumnya, dan mengandung miracidium ya. Nah, daerah penyebarannya di sekitar daerah Sulawesi, di sekitar Danau Lindu. Ini skistosoma japonicum ya, di Danau Lindu khusus ya, di dalam kemudian di keadaan lingkungan jelek, mata pencarian petani gitu ya, banyak ditemukan keong jenis Oncomelania nih. Oncomelania jangan dijadikan nama anak. Morfologinya dewasa, hidup dalam hospes, dan di luar hospes akan segera mati. Dia tidak mencemari lingkungan kalau dewasa, tetapi bentuk telurnya bulat, tidak mempunyai operkulum, mengandung miracidium, tonjolan anterolateral, mencemari air.
Nah, Miracidium dengan sporokista di dalam keong sama ya. Kemudian nanti keluar bentuknya Cerceria. Lingkungan hidupnya, hospes definitifnya manusia, hospes antaranya keong, Onconmelania, bentuknya yang sporokista dan Cercaria. Habitatnya pembuluh darah balik di sekitar kolon. Jadi di bagian pembuluh darahnya, bukan di kolonnya, tapi pembuluh darah di sekitar kolon. Ya, kolon itu dubur ya. Bentuk infektifnya Cercaria. Nah, bentuk infeksi Cercaria menembus kulit pada waktu kerja di sawah atau mandi di danau. Nah, ini hati-hati nih main mandi di danau nih, ya. Apalagi danau Lindu, nggak usah mandi deh. Nah, ini dia siklus hidupnya. Jadi dari manusia yang mengeluarkan kotorannya bisa juga. Nah, tapi di dalam air ya. Nah, ya di dalam tubuh manusia dia terjadi telur yang masuk tadi yang termakan ini bagian bentuk infektifnya itu Cercaria bentuk efektifnya ini menembus kulit ya, menembus kulit. Jadi bukan termakan ya, menembus kulit. Kemudian nanti dia ikut peredaran darah ya. Lalu nanti menjadi kista. Kista kemudian menjadi dewasa. Jadi dia kawin. Nah, untuk keluar dari manusia dari kotorannya. Nah, ini bentuknya gini telurnya nih. Kemudian nanti dimakan oleh snail juga, lalu menjadi bentuk sporocystis di dalam snail. Ini sporocystis di dalam snail. Nah, ini di dalam snail kemudian nanti keluar ya. Ini yang bentuk infektifnya. Nah, ini dia menembus kulit pada Pak Tani, pada orang-orang yang mandi di sungai. Nah, ini orang-orang mandi di Sungai Lindu. Nah, ya, dia menembus kulit. Ya udahlah, airnya butek kayak gini, ngapain lah kita mandi di danau ya. Nah, kalau di danau kan airnya nggak mengalir, airnya di situ-situ aja. Paling kena angin dibawa ke kanan ke kiri gitu kan. Tapi kalau yang air mengalir seperti sungai itu tidak ada ini, ya. Nah, gejala klinisnya Cercaria ini menyebabkan dermatitis, ya. Dermatitis itu gatal-gatal. Kemudian dia masuk, ya. Dia masuk ke bagian lebih dalam ke usus menyebabkan diare, kemudian hepatosplenomegali, pembengkakan hepar. Diagnosis penderitanya pemeriksaan feses menemukan telur. Ya, tetap diagnosis lingkungannya di air. Di air tuh nanti disentrifius, kemudian ditemukanlah ini Cercaria atau Miracidiumnya. Pengobatannya ini kemudian pencegahannya mengobati sumber infeksi, memperbaiki lingkungan, mengurangi populasi keongnya tuh ya. Nanti karena kalau nggak ada keongnya dia nggak bisa tuh, tetap aja dia jadi telur, tidak bisa merubah dirinya menjadi Miracidium atau Cercaria. Makanya populasi keongnya ya. Jadi bukannya Pak Tani nggak usah jadi petani, nggak usah main-main air, anak-anak jangan mandi itu, bukan gitu, tapi keongnya, populasi keongnya yang dikendalikan. Nah, ini bentuk skistosoma di dalam air. Nah, ini ya bentuk infektifnya, ini bentuk telurnya. Telur dan Cercaria ini bentuk infektifnya. Dia cepat nih jalan-jalan nih. Dia menembus kulit. Ya. Nah, ini bentuk telurnya sama ya. Hampir sama, cuman bedanya ada cuitnya nih. Yang Schistosoma japanicum, Mansoni, hematobiumnya. Hematobium bentuk-bentuknya. Jadi spesiesnya berbeda. Oke, begitu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Tolong kalian pelajari dengan tekun, lalu searching gambar yang baik, kemudian bikin tugasnya. Thank you for your attention. I love you all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.